Kelas, ketemu lagi. Kali ini kita bakal bahas mengenai materi selanjutnya, yaitu barisan dan deret geometri. Kuy, belajar! Jadi kemarin kita udah bahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, apa perbedaannya dengan barisan dan deret geometri? Yuk, kita buat dulu judulnya ya. Oke, jadi kalau aritmatika kita bahasnya penjumlahan kenaikan dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga, dan seterusnya. Kali ini dia berupa perkalian ya untuk geometri. Nah, coba yuk kita perhatikan pada barisan bilangan yang seperti ini. 4, 12, 36, 108. Kira-kira polanya itu bagaimana? Apakah dia ditambah-tambah? Iya, bisa ditambah, cuma kalau ditambah-tambah dia tidak beraturan, ya kan? Tapi kalau kita buat perkalian, 4 ke 12 ternyata itu dikalikan kan? 4 ke 12 itu dikali 3, 12 ke 36 juga dikali 3, 36 ke 108 juga dikali 3. Nah, makanya ketika bentuk teraturnya dan memiliki pola yang sama, ini bakal masuk pada barisan dan deret geometri. Nah, bentuk umum pada barisan geometri itu sama kayak aritmatika. Kalau si 4 ini namanya adalah U1, suku yang pertama. Sedangkan si 12 itu U2, 36 itu U3, 108 itu U4, dan seterusnya sampai pada UN. Sama, nggak jauh berbeda. Cuma kalau pada aritmatika, dia terdapat yang namanya beda atau selisih. Tapi kalau di geometri, dia bukan beda atau bukan selisih, gitu. Tapi si tiganya ini namanya adalah rasio. Oke, namanya apa? Rasio. Jadi dari U1 ke U2 ada selang yaitu namanya rasio, bukan beda ya. U2 ke U3 juga namanya rasio, U3 ke 4 juga rasio. Nah, inilah yang termasuk pada barisan geometri. Untuk rumusnya, ketika barisan geometri berarti kita mencari suku ke N. Ya. Nah, bagi kalian yang belum hafal kali-kali, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ya kemampuan kali-kalinya. Karena di sini kita udah bahas perkalian, bahkan sampai pada perpangkatan, begitu. Itu udah dibahas di kelas 7. Untuk rumus mencari suku ke N pada barisan geometri, ini rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, jangan bingung. Itu rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi, dari rumus ini apa yang nggak kalian ketahui coba? Kalau ibu tambahi keterangannya, UN masih sama ya, itu adalah suku ke N, ya kan? Sama kayak aritmatika. Kemudian si A itu adalah U1 atau suku pertama. Dan si R itu namanya rasio. Oke, gimana mencari rasio? Kalau pada aritmatika, beda itu kita kurangkan kan? Suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Tapi kalau geometri, mencari rasionya adalah U2 per U1. Tuh. Atau U3 per U2 atau U4 per U3. Artinya, mencari rasio itu adalah suku ke N dibagi suku ke N kurang 1. Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Oke, itu untuk rasio. Selanjutnya N itu adalah bilangan bulat 1, 2, 3 tergantung pada apa yang diminta, suku ke berapa gitu. Berarti kalau suku ke N-nya itu 1, maka suku ke 1, N itu 3, maka suku ke 3 begitu. Itu untuk barisan geometri. Biar lebih memahami, kita masuk ke contoh ya. Pada barisan berikut, tentukanlah suku ke-8. Nah, jadi yang ditanya adalah suku ke-8. Berarti yang ditanya adalah U8. Kalau kita perhatikan nih, polanya adalah, kita bahas ya. Ini barisannya. 1/3, 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Jadi di sini dari barisan ini kita ketahui bahwa si 1/3 ini apa?
A atau U1, ya kan? Selanjutnya, untuk menghitung suku ke-8, kita butuhkan apa untuk rumus yang ini? R, ya kan? R-nya itu dari mana dapatnya? Dari sini. Ternyata sepertiga ke 1 itu bagaimana rasionya? Nah, dikalikan 3. Benar? Terus 1 ke 3 dikali 3. 3 ke 9 juga dikali 3. 9 ke 27 juga dikali 3. Maka 3 inilah yang termasuk si rasio. Oke, sekarang kita mau hitung suku ke-8-nya itu berapa? UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Udah, tinggal masukin aja. U berapa? 8, ya kan? Maka U8 sama dengan A-nya berapa? 1/3. Nah, R-nya 3. Pangkat N berapa? 8 kurang 1. Oke. Nah, sekarang untuk menjawab yang ini, jangan dicoret sepertiga dengan 3. Kenapa? Ini pangkatnya itu milik si 3. Jadi selesaikan dulu yang berpangkat. Maka jadinya 1/3 dikali 3 pangkat 7. Oke, selanjutnya gimana? Kita pindah ya, naik kemari ya. Maka U8 sama dengan 1/3. Yuk, biar mempermudah, kalian sudah bahas mengenai perpangkatan pada kelas 7. Jadi, 3 pangkat 7 ini bisa kita pecahkan menjadi berapa? 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 6. Benar nggak? Benar. Artinya di sini sifat perpangkatan, ya kan? A pangkat M dikali A pangkat N jadinya A pangkat M tambah N. Ingat ya, ini udah pernah kalian pelajari. Nah, jadinya kalau 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 6, 3 pangkat 1 tambah 6, yaitu 7. Balik dia kemari. Oke, gunanya apa? Mempermudah. Jadi, 1/3, 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 6. Jadi bisa kita tewaskan yang satu ini. Tewas. Ya kan? Maka U8 sama dengan 3 pangkat 6. Jadi, berapakah 3 pangkat 6? 3 pangkat 1, 3. Kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3, 81. Kali 3, 243. Kalikan lagi 3, 729. Maka U8 adalah 729. Oke, mudah? Mudah. Ayo, jangan lupa di like video ini. Kita akan lanjutkan untuk deret geometri. Oke, nah sekarang kita masuk ke deret geometri. Gak jauh berbeda dengan deret aritmatika. Tetap bentuk umumnya itu adalah penjumlahan. Oke, hanya saja di sini dia tidak memiliki yang namanya beda, tapi menggunakan apa tadi? Rasio. Oke, ini ya. Bentuk umum untuk deret geometri adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Oke, kalau tadi yang ini bentuknya barisan umum geometri, sedangkan yang ini deret geometri. Dan tetap sama, kalau dia deret geometri, berarti yang ditanya adalah jumlah N suku pertama. Oke, ingat-ingat lagi kemarin di aritmatika, kalau dia suku ke, maka U. Sama dong, sama barisan geometri. Nah, sedangkan deret geometri juga sama dengan deret aritmatika, yaitu SN. Berarti di sini juga si SN. Rumusnya untuk deret geometri adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, ini rumusnya. Tapi ada syarat di sini. Rumus ini dipakai ketika rasionya lebih besar dari 1. Contohnya kalau lebih besar dari 1 berarti berapa? 1,5 itu lebih besar dari 1. 2, 2,5, 3, 3,5, 3/4. Nah, itu artinya lebih besar dari 1. Kita gunakan rumus yang ini. Selanjutnya, ketika rasionya kurang dari 1 gimana? Kita balik aja.
rumusnya. Nah, ini yang dibalik ya. 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. R-nya untuk yang kurang dari 1. Oke, jadi rasio itu nggak boleh pas 1. Kenapa? Kalau misalnya R-nya 1, dikurangi 1 berarti per 0. Sesuatu bilangan dibagikan dengan 0 itu tidak terdefinisi. Oke, jadi dari mana mengetahui rasio tadi? Nih, U2 bagi U1 atau suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Jadi si rasio itu kita dapatkan dari sini. Nah, dari rentang pada deret geometrinya. Oke, paham sampai sini? Paham. Ini rumusnya ya, ada 2 dicatat. Terus biar lebih paham, yuk kita bahas contoh. Contoh soalnya seperti ini. Suatu deret geometri dengan suku pertamanya adalah 3 dan suku terakhirnya 48. Kemudian jika suku setelahnya 2 kali suku sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah deret tersebut? Nah, jadi yang ditanya adalah berapakah jumlah deret tersebut? Yang ditanyanya jumlah. Maka ini masuk pada deret geometri. Dia udah bilang geometri ya. Kalau dia tanya suku ke, berapakah suku ke, kata gitu, maka dia masuk pada barisan. Bedakan pertanyaannya. Nah, kita bahas ya. Yuk kita bahas. Jadi dia bilang deret geometri dengan suku pertamanya adalah 3. Kalau begitu, dia apa itu suku pertama? A atau U1 kan? Kita buat. A-nya adalah 3. Terus suku terakhir 48. Tapi kita nggak tahu ini terakhir itu suku keberapa. Maka yang terakhir ini kita buat aja dia si UN. UN sama dengan 48. Jika suku-suku setelahnya adalah 2 kali suku sebelumnya. Jadi dari sini kita tahu nih, suku-suku setelahnya adalah 2 kali suku sebelumnya. Maka si 2 kali ini adalah rasio. Rasionya adalah 2. Oke, sampai sini bingung? Lumayan lah ya. Jadi cara gampangnya mungkin kalian bisa temukan sendiri. Kalau udah tahu lah si A-nya itu 3, rasionya itu 2. Otomatis dong kita udah tahu suku kedua. Ya kan? Langsung aja yuk kita buat. Kalau A-nya 3, R-nya 2. Ternyata kita mau cari jumlahnya. Jadi susunan deretnya seperti apa? Kita buat aja 3 untuk suku yang pertama. Kalau rasionya 2, berarti di sini harus kali 2 kan? Berarti 3 kali 2, 6. Terus harus kali 2 lagi kan? Berapa di sini? 12. Terus kali 2 lagi, 24. Kali 2 lagi, 48. Nah, ini mah cara gampangnya kayak gini, ya kan? Berarti kita udah tahu. Sedangkan si UN itu 48, katanya suku yang terakhir. Berhentilah kita di 48. Ini masih sedikit ya. Berarti si N-nya ini berapa? 5. Kenapa 5? Ini kan tadi U1 atau si A, ya kan? Ini U2, ini U3, ini U4, dan berhenti di 48, yaitu U5. Nah, selanjutnya gimana? Kan dia tanya adalah jumlah, ya kan? Udah bisa lainnya dijumlahkan. Tapi kalau kita gunakan rumusnya, bisa juga kita pakai rumus ya. Sn, yuk kita pakai R lebih besar dari 1 atau R lebih kecil dari 1. Tengok sini ya. Ternyata R kita adalah 2. Artinya itu lebih besar dari 1. Maka kita pakai yang pertama. Sn sama dengan A, R pangkat N kurang 1 per R dikurangin 1. Kenapa pakai yang itu tadi? Karena rasionya lebih besar dari 1. Oke, kita masukkan. S berapa jadinya ini? N-nya 5, karena berhenti di 5. S5, A-nya berapa? 3, dikali R-nya berapa? 2, pangkat N-nya berapa? Sama ya, ini
sama-sama 5. Dikurang 1 per R-nya 2 kurang 1. Oke, yuk. S5 sama dengan 3. Berapa nih? 2 pangkat 5? 2 kali 1, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Oke. 32, ingat kurang 1. Ya, kurang satunya ini di bawah ya, bukan di pangkat. Nih, kadang mau silap ini, dia keinget rumus yang ini. Padahal beda ya. Kalau ini pangkatnya yang dikurangin 1. Kalau yang ini setelah dipangkatkan, baru kurangin 1. Per 2 kurang 1, 1. Kan? Maka S5, sebenarnya per 1 ini nggak perlu ya. Apapun bilangannya dibagikan dengan 1, ya tetap bilangan itu sendiri. Maka di sini 3 dikali 31. Berapa? 93. Itulah jumlah deret geometri tersebut. Susah? Enggak dong, ya kan? Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, tulis di komen. Kalau kamu suka video ini, harus suka. Tekan tombol like. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe.